PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO ini mengeluarkan peringkat terkait dengan instrumen surat utang PT Kimia Farma Tbk yang akan jatuh tempo, di mana PEVINDO memberikan peringkat AA- untuk medium term notes tahun 2017 tahap 1 senilai 400 miliar rupiah. Surat utang jangka menengah itu akan jatuh tempo pada 15 September 2020. Adapun PEVINDO menyematkan peringkat ID AA- untuk emiten berkode saham KAEF itu dengan outlook atau prospek negatif. Peringkat tersebut telah didapatkan KAEF sejak April 2013. Kendati demikian, prospeknya selalu stabil dan baru kali ini prospeknya menjadi negatif. Peringkat yang disematkan PEVINDO mencerminkan peran strategis Kimia Farma dalam menyediakan obat-obatan tertentu untuk kebutuhan nasional, posisi pasar perusahaan yang kuat di industri farmasi dan operasi bisnis yang terintegrasi. Kendati demikian, peringkat dibatasi oleh leverage keuangan yang tinggi dan proteksi arus kas yang melemah dan margin profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan margin perusahaan-perusahaan farmasi yang lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan Kimia Farma secara fundamental. Kita lihat pada kinerja penutupan Jumat lalu masih bergerak positif 2% di level 1280. Sementara kinerja year to date atau tahun berjalan masih juga bergerak positif naik 2,4%. Adapun net profit di kuartal 1 2020 seperti yang bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, pemirsa, untuk Kimia Farma atau KF kita lihat masih berada sekitar 26 miliar rupiah. Itu adalah net profit yang dicapai pada kuartal 1 2020. Adapun dari kita lihat PE ratio-nya 67 kali. Cukup menarik untuk pergerakan dari Kimia Farma. Ya, pemirsa, tidak hanya Kimia Farma, Agung Podomoro Land Tbk atau APLN juga menghadapi jatuh tempo di surat utang MTN pada bulan Agustus mendatang. Karena resiko likuiditas yang dinilai meningkat tersebut, maka Fitch akhirnya memangkas peringkat Agung Podomoro Land. Dan selengkapnya inilah informasinya untuk Anda. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menilai arus kas Agung Podomoro Land agak seret, sehingga diragukan memiliki dana yang cukup untuk melunasi MTN jatuh tempo Agustus 2020. Peringkat surat utang senior 300 juta dolar dipangkas dari CCC Plus ke CCC-. Peringkat yang masuk kuadran rawan gagal bayar. Berdasarkan laporan Fitch yang dikutip bisnis.com, penurunan peringkat dipicu resiko likuiditas yang berasal dari jatuh tempo surat utang jangka menengah atau medium term notes atau MTN sebesar 350 miliar rupiah. MTN itu akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2020. Fitch memprediksi APLN tidak memiliki cukup uang untuk melunasi surat utang tersebut seiring dengan arus kas yang seret akibat dampak pandemi virus corona terhadap penjualan properti. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografis dari kinerja pergerakan dari APLN secara fundamental, di mana pada penutupan Jumat lalu pergerakan dari APLN masih tertekan, minus 2,5% berada di posisi 116. Adapun kinerja year to date atau tahun berjalan sekitar 34,5%. Net profit di kuartal 1 2020 mencapai 448,5 miliar rupiah atau turun minus 448,5 miliar rupiah dengan PE ratio minus 1,47 kali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Sebayang, Head of Research dari MNC Sekuritas. Pak Edwin. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini ada emiten update yang cukup menarik terkait dengan jatuh tempo dari surat utang MTN, begitu, medium term notes yang sudah disampaikan tadi. Ada Agung Podomoro Land, kemudian juga Kimia Farma. Kimia Farma tadi PEVINDO sudah memberikan ratingnya AA- dengan outlook negatif. Sementara untuk APLN menjadi CCC- karena rawan gagal bayar oleh Fitch. Nah, analisis untuk Kimia Farma terlebih dahulu nih, Pak Edwin, seperti apa? Iya, kalau kita lihat Kimia Farma masih dalam posisi jauh lebih bagus. Masih kita lihat kan mereka masih di kuartal 1 membukukan sales masih besar 24 triliun. Lalu juga mereka punya net profit ya. Baik. Sementara kita lihat memang harganya juga terus mengalami kenaikan.
karena memang dapat sentimen dari kondisi saat ini kan farmasi kan ya. Jadi kalau kita lihat rating mereka masih sangat kuat sebetulnya, double A minus ya, walaupun outlook negatif ya, dan itu masih masuk dalam kategori investment grade. Jadi kalau saya melihat KF ini masih sangat kuat sekali, apalagi didukung oleh cash mereka yang juga cukup besar. Jadi no worry lah kalau saya lihat untuk KF tersebut, Mas. Oke, apakah juga ini dengan kondisi pandemi masih ada kinerja positif yang perlu dicermati untuk Kimia Farma? Di satu sisi juga exposure yang cukup kuat untuk dolar Amerika, bagaimana Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat kan mereka juga didukung oleh beberapa anak usaha mereka kan, gitu. Jadi kalau kita lihat ini dolar kan baru aja mengalami penguatan terkait dengan penurunan suku bunga kita. Jadi sifatnya menurut saya sih bukan sementara ya. Jadi dibanding juga dengan proses kenaikan di saat-saat pandemi seperti ini, harusnya sih mereka sangat diuntungkan dengan kondisi seperti saat ini. Baik, bisa menjadi pilihan bagi para investor traders pada saat nanti market dibuka? Ya, ini lebih karena sentimen, tapi kalau kita lihat memang PI-nya sudah cukup tinggi, ya hampir sekitar 67 kali, Mas Yes. Jadi mungkin kita bisa pilih farmasi lain, Kalbe Farma. Saya lebih cenderung karena Kalbe Farma kan juga mereka sedang research tentang obat COVID dan bersama dengan Korea. Jadi harusnya sih kalau kita lihat secara valuasi, saya prefer Kalbe Farma. Oke, itu dia. KLBF menjadi pilihan di sektor farmasi dibandingkan dengan Kimia Farma, begitu ya Pak Edwin ya? Ya. Oke. Tapi kalau selanjutnya dari sektor yang berbeda ini, PLN bagaimana juga? Ini triple C minus ini karena rawan gagal bayar, tapi PI ratio-nya tadi minus 1,47 kali. Ini terus terang agak sangat bahaya, Mas. Jadi hanya satu notch di atas default ya. Dan itu membuat mereka punya MTN juga sekarang harganya lagi turun sangat jauh sekali. Mereka rugi 448 miliar ya kan. Betul. Kemarin per kuartal 1 ya. Lalu kita lihat ada utang jatuh tempo ini sekitar 300 juta dolar, Mas ya. Betul. Jadi menurut saya sih apel ini agak sedikit berat ya. Jadi kalau saya melihat untuk yang punya saham tersebut sebaiknya untuk jual dulu atau hindari dulu sambil menunggu perkembangan dari kinerja mereka, karena dikhawatirkan kalau mereka mengalami kerugian mereka bisa nggak membayar, bisa nggak kuat membayar dan pokoknya karena mereka lagi mengalami kerugian, jadi cash flow mereka mungkin agak sedikit berat nantinya untuk membayar EBIT-nya nanti agak berat untuk membayar interest payment ya Mas. Itu yang mungkin jadi kekhawatiran. Jadi sebaiknya dilepas dulu nih Pak Edwin apabila kita memiliki posisi untuk ya. Kalau PLN posisi, karena ini rawan banget ya. Rating mereka diturunkan dari triple C plus, turun triple C minus. Ini satu tingkat di atas default. Jadi ini sangat-sangat rawan sekali kondisinya.